Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, sejumlah influencer mengaku mendapat kiriman aksi teror. Diduga teror ini melawan kritikan yang lantang disuarakan oleh para influencer. Inilah kiriman dugaan aksi teror yang dialami sejumlah influencer. DJ Doni menerima kiriman ayam tiren dan surat bertuliskan jaga mulutmu terutama di medsos, jangan pecah belah bangsa atau kamu akan jadi seperti ayam ini. Sementara itu Shirley Anavita juga menerima dugaan aksi teror di mana mobilnya dicoret-coret dan mendapat kiriman satu kantong isi telur yang dilempar hingga pecah. Influencer lainnya pemirsa Yama Carlos, ia mengaku terpaksa men-take down videonya karena mendapat ancaman dan diminta menghapus video tersebut. Teman-teman, pagi ini Shirley baru keluar dari tempat tinggal dan Shirley mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini Shirley juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Shirley belum buka ini isinya apa. Dan di depan ternyata mobil juga dicoret atau dipilok warna merah begini. Dan di samping juga nah kita coba lihat ini suratnya isinya apa. Kita coba buka ya. Ini. Intinya seperti ini, beberapa hari yang lalu saya baru aja posting video dan sekarang sudah saya take down. Mungkin kalian yang tahu apa video itu. Karena saya posting video itu, saya kena teror. Padahal di video itu saya tidak menyebutkan siapapun atau nama siapapun. Dan bukan hanya saya yang kena teror, tapi teman saya juga kena teror. Dan tidak berhenti di situ. Ibunya teman saya kena teror dan HP-nya dihack. Nomornya diambil. Lalu si pelaku ini menyuruh teman saya untuk saya menghapus 12 konten kalau mau nomor ibunya kembali lagi. Video sudah saya take down dan langsung nomor ibunya dikembalikan saat itu juga. Pasca viral di media sosial akibat meludahi seorang kasir, Amal Said resmi dipecat dari dosen Universitas Islam Makassar, Sulawesi Selatan. Amal Said diberhentikan setelah terbukti bersalah dan melanggar kode etik. Pihak Universitas Islam Makassar resmi memberhentikan Amal Said setelah aksinya viral di media sosial saat meludahi seorang kasir di salah satu toko swalayan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Amal Said, dosen Fakultas Pertanian terbukti bersalah usai menjalani sidang Komisi Disiplin dan Etik Internal di Universitas Islam Makassar. Tidak hanya itu, sebagai institusi pendidikan berbasis nilai keislaman dan prinsip rahmatan lil alamin, Universitas Islam Makassar tidak dapat mentoleransi perilaku yang mencederai martabat akademis serta pendidikan. UIM memberhentikan yang bersangkutan sebagai dosen UIM dan dikembalikan ke L2 Dikti wilayah 9 sebagai dosen negeri. Setelah dinyatakan berhenti sebagai dosen di Universitas Islam Makassar, pihak kampus juga memutuskan untuk mengembalikan statusnya ke Dikti wilayah 9. Sementara, korban yang tidak terima atas kejadian ini langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan buruh berunjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta. Mereka menuntut upah minimum Provinsi Jakarta dinaikkan. Ayo mobil musik, mas partai dulu. Kawan-kawan semua berada di belakang mobil komando. Unjuk rasa dilakukan ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di kawasan Monas, Jakarta.
Mereka menuntut revisi upah minimum Provinsi Jakarta yang semula 5,7 juta menjadi Rp5.890.000. Tuntutan ini didasari oleh perbedaan upah minimum di Jakarta dengan 19 kota atau kabupaten di Jawa Barat. Perbedaan ini dinilai tidak sepadan dengan fakta kebutuhan hidup layak buruh di Jakarta. KSPI dan didukung oleh Partai Buruh tanggal 29 Desember ini aksi menuntut dua hal. Satu, penolakan upah minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta tahun 2026. Dan mendesak gubernur untuk mengesahkan segera nilai UMSP, upah minimum sektoral Provinsi DKI Jakarta 2026. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan UMP Jakarta saat ini menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Penetapan UMP dilakukan melalui negosiasi panjang antara pengusaha dan serikat pekerja. Jadi Jakarta ini dibandingkan dengan seluruh provinsi yang ada, UMP-nya paling tinggi. Dan Jakarta kemarin kenaikannya juga cukup tinggi. Kita menggunakan alfanya adalah 0,75. Sehingga sekarang ini upah minimum di Jakarta 5,7 juta lebih. Dan untuk itu pemerintah DKI Jakarta juga memberikan insentif, diantaranya adalah transportasi gratis, pangan lebih murah, air dari Pamjaya juga kami subsidi. Dengan demikian saya berharap, karena saya mendengar yang akan demo sebenarnya dari daerah, tapi kan yang di demo di Jakarta, ya kami dengan tetap akan menjaga kondusivitas dan juga keamanan Jakarta itu meningkat. Unjuk rasa ini rencananya akan kembali digelar besok 30 Desember 2025 dengan partisipasi 10.000 motor dari Jawa Barat ke Jakarta dengan tuntutan yang sama. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kementerian Kehutanan tengah mengevaluasi perizinan 24 perusahaan yang membuka lahan di kawasan hutan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Perizinan tersebut meliputi hutan tanaman industri dan hak pengusaha hutan. Prasetyo mengungkapkan audit dilakukan untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan lahan hutan yang digunakan pengusaha tidak sesuai izinnya. Adapun penertiban dilakukan lintas provinsi termasuk dengan aparat penegak hukum. Prasetyo mengatakan pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap pelaku pembalakan liar. Kementerian Kehutanan juga bekerja keras melakukan pembersihan kayu-kayu yang hanyut di bawah banjir, sekaligus juga melakukan monitoring dan evaluasi kepada kurang lebih hampir 24 izin-izin pengusahaan hutan di 3 provinsi baik HTI maupun